Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena tadi sudah di off ya, tidak apa-apa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia dalam keadaan apapun ya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Kepala Bidang Aplikasi Informasi Diskominfo Kabupaten Bandung, yang nanti ada Bapak Lucianto Eskom MSI dan juga ada Bapak Budi Darmawan. Atur nuhun Pak Kadis sudah hadir hari ini. Lalu yang terhormat perwakilan dari tim Abdi Mas Telyu, yaitu Bapak Dr. Andes Dede Rohidin MT. Yang kami hormati para pemateri dan tim Abdi Mas dari Telkom University. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin Bapak Ibu perwakilan dari desa di Kabupaten Bandung dalam acara hari ini, yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan tema mewujudkan digitalisasi desa dengan mengoptimalkan website desa di Kabupaten Bandung. Nah, acara ini sebenarnya berlangsung selama 2 hari ya. Jadi dimulai hari ini yaitu tanggal 22 dan besok berakhir di tanggal 23 Juni 2021. Jika nanti hujan turunnya pasti beramai-ramai. Puji syukur kepada Tuhan telah mempertemukan kita di acara ini. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dulu nih dengan sangat antusias sekali ya pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Suryati Ningsih Ocha, saya dosen di Telkom University yang akan memandu acara yang luar biasa ini sampai selesai nanti. Oke, sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini terlebih dahulu ya. Yang sudah diawali tadi pembukaan oleh saya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Setelah itu kita akan menuju materi pelatihan web desa dengan judul Inspirasi Menulis dan Strategi Menulis di Web, yang nanti akan dibawakan oleh 2 orang pemateri. Baik rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari tim Abdi Mas Telyu yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dede Rohidin MP. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kadis Kominfo, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika Bapak Lucianto Eskom MSI beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati juga para aparatur desa yang juga sekaligus sebagai peserta pelatihan, rekan-rekan dosen di Telkom University dan para mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah. Hari ini, pagi ini, walaupun kita tadi mutar-mutar dulu ya, akhirnya dapat kita berkumpul di link Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita semua juga tahu bahwa ini masih dalam tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bisa segera berakhir. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Ocha bahwa dalam 2 hari ke depan kita akan melaksanakan pelatihan pengelolaan website, yang mana nanti materi utamanya itu adalah pengelolaan teks, gambar, kemudian juga video.
perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat dari Telkom University yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Telkom University sudah menempatkan Kabupaten Bandung ini sebagai tempat prioritas untuk pengabdian masyarakat kita. Alhamdulillah setiap tahun itu kurang lebih minimal 2 kali lah dalam setahun kami melakukan pengabdian masyarakat, dan kali ini pengabdian masyarakat dikoordinasi untuk Pemda Kabupaten Bandung ini dikoordinasi oleh Fakultas Informatika dan juga Fakultas Ilmu Terapan. Harapan kami semoga pelatihan ini bermanfaat banyak buat Bapak Ibu sekalian dalam rangka meningkatkan layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Dan alhamdulillah saya laporkan ke Pak Kabid bahwa ini sudah terdaftar sebanyak 40 peserta, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita diberikan rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu ya di dalam acara pelatihan digitalisasi desa. Jadi alhamdulillah kita bisa bertatap muka di sini dalam keadaan yang sehat, keadaan yang masih diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih bisa bertatap muka walaupun di Zoom, di media online. Kita masih bisa melakukan pekerjaan kita masih bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Pada kesempatan hari ini terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Telkom University yang telah menyelenggarakan acara ini, dari Dimas, kepada Bapak Dr. Andes Dede Rohidin MT yang tadi telah membuka acara, kemudian kepada pemateri Ibu Dr. Kusuma Ayu Laks Sito Wening, terima kasih. Kemudian Bapak R5 Gandhi MTI, terima kasih. Terus kemudian kepada moderator Ibu Ocha aja, Bu Suryati Ningsih STMT, terima kasih yang telah membuka kesempatan ini. Kami sangat berbahagia karena kami dengan Telkom University sudah bekerja sama cukup lama, kira-kira semenjak tadi saya bahas dengan Pak Dede juga sudah puluhan tahun ya, dari zaman PDE sampai sekarang menjadi Diskominfo PDE, Bapapsi, Diskominfo. Jadi pertama bakal Diskominfo adalah kantor data elektronik, yaitu di PDE. Kantor PDE itu bubar itu tahun 2000, dibubarkan tahun 2007 akhir. Jadi 2008 sudah menjadi Bapapsi. Bapapsi kita ada 2 bidang yang menangani teknologi informasi dan bidang ya kalau kita sebutnya sih bidang yang kantornya tetap di PDE itu PPI, terus kemudian kita ada bidang yang kantornya di radio, jadi ada radio. Kemudian ada pada tahun 2016 kita dengan Perda 16, kemudian ada Perbu 18 2016 itu kita dibentuklah Diskominfo. Kemudian diisi personilnya di bulan Januari tahun 2017. Jadi tahun 2017 saya baru bergabung di Diskominfo. Jadi memang saya sudah melanglang buana di
BKSDM, BKD dulu, kemudian kecamatan-kecamatan, dan akhirnya balik lagi. Jadi on the track ya, jadi memang karir seseorang di kepegawaian di PNS ternyata yang sesuai dan tidak. Ternyata kalau yang sesuai saya udah tahun ke-5 sekarang, sesuai bidang saya, keilmuan saya, yaitu bidang informasi. Nah ini kami dengan teman-teman desa ini, alhamdulillah teman-teman desa ada 40 desa yang sudah bergabung. Terima kasih kepada desa-desa yang sudah bergabung, yang sudah mau mengikuti pelatihan daring ini. Biasanya kami lakukan pelatihan on the spot ya, atau jadi di Dinas Kominfo atau di Telyu malah ya. Kemudian Mas ini beberapa kali kan 2017 teman-teman dari Telyu juga melakukan langsung pelatihannya di kami. Terus ada juga yang diundang ke kantor ke kampus Telyu juga. Terima kasih banyak. Kemudian dan berbagai macam pelatihan, ada pelatihan desain grafis, internet, dan semua dari PNS dan desa. Kalau desa memang dikhususkan pada pengembangan website desa. Kami di Diskominfo itu melakukan pengembangan website desa itu mulai tahun 2017. Itu kita sudah mendaftarkan 270 desa ke desa ID ya. Jadi desa ID kita sudah pertama-tama mungkin dulu itu Ibu Ayu. Makasih Bu Ocha atas sambutannya yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu apa kabar? Perkenalkan saya Ayu. Saya sudah diperkenalkan ya tadi ya, saya dosen di Informatika TLU. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai sebenarnya inspirasi menulis, tapi karena konteksnya adalah website, kita akan mulai dari sebenarnya apa sih website, kenapa harus ada website, dan kenapa perlu kita tulis artikel di dalam website. Saya izin share screen Bapak Ibu. Akang Teteh ya. Sudah terlihat ya? Nah, kita akan masuk ke materi, yaitu pelatihan pengelolaan website desa. Oke, ini adalah outline kita pada hari ini, pada sesi yang pertama ini, karena nanti akan ada Pak Aras juga ya, yang akan menyampaikan sesi berikutnya. Kemudian nanti siang kita akan sama-sama mencoba untuk membuat artikel di website desa masing-masing. Oke, kita akan mulai dari apa sih sebenarnya website, kemudian manfaat website buat masyarakat dan buat pemerintah itu seperti apa, kemudian kriteria website yang baik itu seperti apa, kemudian konten website yang menarik itu yang kayak apa sih, yang bagaimana gitu. Kemudian kita akan masuk ke bagian utamanya, yaitu menulis artikel. Oke, kita mulai di sini. Menurut Wikipedia, Bapak Ibu, saya bacakan saja, website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan. Nah, pada umumnya di website ini berada pada server yang sama dan isinya adalah kumpulan informasi yang disediakan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi. Jadi di website ini boleh aja misalnya Bu Ocha pengen punya website sendiri boleh gitu ya, atau misalnya kelompok misalnya organisasi tertentu, partai gitu ya, bikin website boleh. Kemudian atau organisasi seperti misalnya Telyu, institusi ya, Telyu punya website juga, dan pemerintah juga punya ya, jabarprof.go.id, kemudian Pemkap juga punya gitu ya, kemudian desa juga sekarang punya ya, ada di desa.id. Nah, umumnya website ini kan disimpan di jaringan di hari pertama ini. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia pemateri yang kedua, Bapak Ive. Terima kasih Bu Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga sehat dimanapun berada. Pertama-tama saya membawakan pantun dulu gitu kan. Karena memang udah jadi tradisinya membawakan pantun gitu ya.
ke pasar membeli kain, jangan lupa beli belimbing ulu. Pada Bapak Ibu hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya keren banget nih Pak Ipe. Ya Pak. Nah, jadi yang akan saya bawakan hari ini memang spesialisasi saya di keamanan informasi, tapi yang akan saya bahas hari ini kita bukan keamanan secara spesifik, tapi dari sisi konten gitu. Nah, tapi juga ada isu tentang keamanan, nah, nanti bisa kita bicarakan. Nah, strategi menulis di website ini sesuatu yang barangkali normatif, ya mungkin sepertinya kesannya umum, tapi kalau dari kami melakukan eksplorasi ya, kami sudah mengunjungi sekitar 80-an website desa kelurahan di Kabupaten Bandung. Kan total ada 270 desa dan 10 kelurahan. Nah, kami sudah mengunjungi sekitar 84, ya 30%-nya. Nah, memang salah satu tantangan terbesarnya itu ada di konten malah. Dan konten itu kan inti dari sebuah website. Apalah artinya sebuah website, tampilannya keren tapi kontennya itu aja. Tapi sebelum kita berangkat mengenai strategi menulisnya gitu ya, mungkin yang akan jadi titik pangkal pertama, memang orang masih baca website gitu ya. Nah, itu barangkali pertanyaan yang sering kita tanyakan gitu. Mungkin Bapak Ibu ketika menulis sebuah artikel di websitenya Bapak Ibu ya, di website desa Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sambil bertanya, ketika saya menulis ini orang memang ada yang baca gitu. Bukannya orang sekarang pada senangnya itu mainan Instagram gitu ya, mainan apalagi ya, Facebook gitu. Nah, kalau generasi Bapak Ibu dan saya barangkali Facebook masih punya gitu. Tapi kalau generasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin karena belum semangat sekali lagi, tapi pakai pantun ya. Jalan-jalan membeli kain, jangan lupa membeli buku. Pada Bapak Ibu hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Malah tadi kalau nggak salah ada 2 desa, saya lupa desa mana, itu malah belum jam 8 udah standby di sini gitu. Wah, insya Allah kalau kami sih kalau di dunia pendidikan itu kami punya sebuah kepercayaan, bukan mitos ya Bapak, kepercayaan. Kalau datangnya awal itu menunjukkan niat, dan kalau menunjukkan niat insya Allah dilancarkan gitu. Tapi kalau datangnya telat juga ya apa-apa gitu. Telat itu bukan karena malas, telat itu mungkin karena di jalan sedang ada halangan. Mungkin di sini kan Bapak Ibu juga ada yang sudah berkeluarga, mungkin pagi hari kan biasa ya Bapak Ibu ya nyuapin anak gitu kan. Nyuapin anak, kalau anaknya masih kecil nyuapin gitu kan. Kalau ibu-ibu kan biasa kalau pagi-pagi suaminya hebohnya apa? Dari kaos kaki. Bapak-bapak nggak usah ketawa Pak gitu. Kita sepenanggungan kok Pak, sama-sama kita haidnya tiap hari nyari kaos kaki gitu. Nah, padahal kaos kaki ya, kita tahu kemarin naruh di mana cuma lupa. Nah, hari ini kalau kemarin materinya mungkin agak serius. Kenapa serius? Karena nulis gitu. Kalau nulis kan harus ada mitosnya, harus sesuai KBBI. Contohnya KBBI itu gimana? Misalnya kalau kita nulis apa ya? Kalau kita nulis bank itu harus pakai K, nggak boleh pakai G. Kalau nulisnya bank pakai G itu manggil. Misalnya Bang Asep, Bang Riki gitu. Tapi kalau bank yang tempat kita nabung itu pakai K. Wah, guru bahasa Indonesia-nya Bapak Ibu dan guru bahasa Indonesia-nya saya juga tuh kalau udah urusan bahasa rewel. Nah, tapi yang kita bahas hari ini sesuatu yang nggak rewel gitu. Sesuatu yang malah saya yakin mungkin kalau Bapak Ibu sudah mencoba aplikasinya itu jadi ketagihan gitu. Kita juga orang yang suka bikin desain tapi nggak mahir gitu. Itu kalau kita desain gitu ya, pengennya sih adalah 5 menit sejadinya. Rencana sejadinya, yang ada sejadi-jadinya.
jam 2 jam ngabisin waktu buat ngedit. Nah, jadi ada yang akan kita bahas. Kalau Bapak Ibu tadi pagi udah lihat posternya, kita akan bahas tentang gambar. Nah, pagi hari kita bahas tentang gambar, tentang foto. Nanti siangnya itu tentang video. Nah, kenapa orang sekarang pada suka main edit gambar? Sama karena memang sekarang ini kan eranya udah era sosmed, eranya era WhatsApp. Saya yakin gitu, mungkin Bapak Ibu kalau ada acara yang misalnya acara keluarga gitu ya, foto, habis itu kan langsung posting di grup keluarga, dan ada juga yang posting di Instagram. Sama Bapak Ibu juga kan kalau di desa masing-masing kalau ada kegiatan seperti ini ya, seperti pepatah no picture hoax. Ya, jadi kalau ada kegiatan harus difoto. Jadi fotonya diposting biar bukti ada kegiatan. Nah, kali ini pagi kita akan ketemu sama Pak Jati. Nah, mungkin minta bantuannya Mas Randy untuk menanyakan tingkat profilnya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal. Jentang, biasanya Serang Abdi, biasanya dipanggil Jati. Perkenalan aja tadi udah ya sebenarnya. Nama saya Jati Williamson Hussein, namanya sih nggak Sunda pisan gitu ya, tapi asli Sunda, berojol di Pasundan, Jalan Pasundan, terus gede di Buah Batu. Cenah mah kawas do impor tapi udah kawas. Jadi bukan asli impor, cuma kawas doang. Jadi nggak tahu pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda mah enggak gitu ya. Terus juga orang Jepang gitu ya. Bisi bingungin gitu ya. Tapi ya asli Sunda. Rumah juga masih di Bandung, di daerah Cipamokolan. Terus hari ke kabupaten mah ya kampus juga di kabupaten gitu aja. Terus biasanya jalan-jalan ke Arjasari karena ada kebun sana gitu. Jadi maka gitu kalau ada yang mau kontak-kontak juga silahkan. Biasanya panggil Jati gitu ya. Gitu. Jadi hari ini bahasannya image. Jadi sebenarnya kita mau bahas 4 hal gitu ya. 4 hal yang soal image hari ini. Yang pertama, faktor-faktor image yang bagus buat blog post gitu ya sebenarnya, buat kalau ada berita, kalau ada terutama nanti kalau urusannya sama nge-share-nya kayak gimana gitu ya. Terus ada resolusi gambar, karena nanti kita bahas sedikit kenapa sih resolusi gambar sama format itu penting, jadi ada 2. Nah terakhir toolsnya yang mau dipakai hari ini sebenarnya Paint.net, tapi mangga aja Bapak Ibu gitu, upami biasa nganggain sanes mangga gitu ya. Jadi bukan kewajiban pakai Paint.net, cuman kalau kasus ini di hari ini ya saya harus milih ya gratis. Gratis tuh gampang, cepet gitu. Karena Paint.net. Gitu ceritanya buat hari ini. Jadi mau alamilah ya dibahas pendahuluan, kurang mulai bahas gitu ya. Yang pertama itu faktornya gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin blog post sebenarnya bagus kayak gimana? Saya salah share. Ini saya mau ngasih contoh dikit. Saya stop share dulu. Bapak Ibu ada yang kenal Medium? Yang suka buka Medium? Jadi Medium itu media blog yang paling terkenal lah sekarang gitu ya. Jadi berita-berita banyak di sini, terus cerita-cerita gitu. Ya, lagi yang ingin bertanya. Pak, kalau ini Pak mengenai resolusi, kan kadang kalau di website kan ada resolusinya ya Pak ya. Itu yang bagus itu gimana ya Pak? Kita ngikuti settingan websitenya atau malah websitenya yang ngikuti settingan ngikuti kita Pak?
biasanya kalau website itu udah punya style guideline-nya ya. Jadi kalau misalnya ukuran-ukurannya itu sebenarnya sudah dipatok buat gaya mereka. Biasanya kalau pakai template kita udah punya stylenya sendiri, ukurannya berapa. Nah ini yang kalau menurut saya lebih baik kita yang ikutin gitu ya, kita yang ikutin mereka butuhnya segimana. Karena selain di sini juga biasanya kalau nanti mungkin Bapak Ibu udah pengalaman ya, mau upload foto buat ke webnya ternyata ukurannya kegedean gitu ya, itu juga ada kan. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Jadi lebih baik kita ngikutin aja lah. Pak Ibu di sini ada yang sudah mencoba? Sudah sampai mana mencobanya? Mungkin kalau mungkin izin sambil ini saya nanya Pak Riki Rahman. Halo Pak Riki Rahman. Ya Pak, gimana Pak? Oke. Kalau Bapak gimana Pak? Pengalaman selama ini pakai apa Pak? Biasanya saya pakai Photoshop sama Corel sih Pak. Pernah kejadian itu waktu masukin artikel itu kan hasil dari kamera DSLR. Karena saya belum tahu masukin kok nggak tampil. Ternyata memang maksimal size-nya itu saya lupa berapa megapiksel. Ternyata memang kegedean gitu. Jadi ada standarisasi minimum untuk masuk ke artikel itu gitu Pak, masuk ke web desa lah itu untuk biar bisa tampil di artikelnya itu Pak. Emang sih biasanya masalah utama itu kalau kita ngambil dari DSLR ya, kamera-kamera yang udah pasti gede gitu ya, kayak ini juga tadi ngambil dari DSLR 30 mega gitu ya, kebayang weh gitu kalau harus nguploadnya lama gitu, orang yang mau bukanya juga lama gitu ya. Ya makanya harus di manage lah soal resolusi gitu, soal tipe filenya. Biasanya berapa lama Pak Riki kalau dari foto mentah sampai siap taruh di website berapa lama? No text ini apanya Pak? Ya, siapa? Upami teks asal kontras Pak gitu nya. Jadi dia kan hidung karena bodasnya kontras tes tawios gitu. Jadi biasanya lamun teks mah yang penting jelas sama belakangnya gitu. Oh ya Pak. Itu yang teks yang di gambarnya Pak, yang di slidernya yang sentra pembuatan kopi, terus yang free wifi seluruh RW. Nah itu. Ya. Oh ya. Kiraan kontras Pak sebenarnya gitu. Jadi gitu. Jadi lamun belakangnya poek gitu, terus kan tulisannya cerah ada poek gitu Pak ya. Jadi kalau siga tadi contoh nu sebenarnya Pak yang ini Pak, ikan pengkerna coklatnya banyak jadi poek gitu. Iya. Ku habis sengaja di payuna ngangge bodas supados caang gitu, jadi kontras karena gampang dibaca gitu. Iya. Nah itu sih utamanya di teks mah gitu. Ya siapa, makasih Pak. Terus konsulna.
lagi dari Bapak Kang Cipare, izin Pak, itu tahu tanya. Mohon Pak Arfife atas sambutannya. Alhamdulillah ketemu lagi di siang hari ini, hari kedua ya, Bapak Ibu Akang Teteh semuanya. Izinkan saya untuk sharing di hari kedua ini di materi penutupan ya, karena acara kita hanya di 2 hari ini. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun belum banyak yang join tidak apa-apa, mungkin masih OTW ya, karena siang kadang makan siangnya mungkin telat dan mungkin ada pekerjaan juga yang disambi ya, karena memang saya lihat banyak yang pelatihannya tuh dari kantor ya, dari kantor desa gitu. Subhanallah ya, jadi walaupun ikut pelatihan masih tetap bisa melayani masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Oke, kita langsung saja. Hari ini saya tidak akan memberikan materi apapun sebenarnya ya Bapak Ibu. Saya lihat dari tugasnya siang semalam, antusiasme dari Bapak Ibu Akang Teteh semua hebat banget. Keren-keren, saya takjub melihatnya ya. Oke, berarti saya langsung ini aja ya. Ini masih di spotlight. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan ya. Saya dari sama dosen Telkom University juga. Nah, di sini kalau tadi diperkenalkan saya spesialisasinya di pemrograman web dan basis data. Dan saat ini sedang mendalami di user experience design dan juga antarmuka pengguna. Jadi memang di sini ternyata penting banget ya bagaimana kita bisa membuat target pengguna atau target audiens kita itu suka dengan produk kita. Apa itu produk kita? Kalau di desa kan tentunya salah satunya adalah berita ya. Berita yang disajikan gimana caranya bisa menarik pembacanya, baik itu berita dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar dan juga video. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Sebenarnya sih saya yang banyak berguru juga nih sama Akang Teteh semuanya untuk materi hari ini ya tentang editing video. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Jadi ceritanya begini ya, Akang Teteh mungkin saya itu lumayan ya untuk memproses mengembalikannya. Tapi kalau ada di YouTube semuanya tenang gitu. Ada kok di YouTube, nggak masalah gitu ya. Kalaupun ada apa-apa dengan web OpenSeed-nya, si berita yang dalam bentuk video masih aman. Oke, belum tayang ya Pak Rifki ya tadi ya. Tadi masih membuat artikel dalam bentuk video ya tadi ya. Memang sih kadang kalau dalam website secara teknis ada aja itu bug yang tidak terduga kalau kaitannya nyisipin video ya Bu ya. Nah, ini beberapa juga mungkin videonya malah keburunya diuploadnya di YouTube tuh. Malah belum sempat dikumpulkan malah diuploadnya di YouTube gitu. Oke, wah bagus nih. Dan videonya pada widget. Alternatif postingan videonya pada widget. Nah, ini. Kalau ini saya belum nyoba di OpenSeed-nya di yang pakai samping gitu ya. Yang ini kan ya. Nah, ini kayak gini kan, kayak video desa selayang pandang gitu. Nah, nanti bisa ditayangkan di sini. Cuman kan kalau mungkin berita banyak juga ya nanti. Oke, ini ada lagi. Ini alternatif. Coba nih kita lihat nih ya, yang Pulau Sari. Ya. Pulau Sari kecamatan mana ya, Pak Susan? Oh, Pangalengan. Pak Aris siapa ya? Pangalengan Gerimis. Nah, ini ada yang bikin istilah. Nah, ini bisa nih testing net. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini, akan Teteh. Jadi ya syaratnya harus diupload ke channel YouTube. Channel YouTube-nya berarti Akang Teteh harus punya ya. Nanti pakai nama desanya masing-masing. Gitu. Si B, si C. Oke. Nah, ini udah bisa nih. Nah, mungkin boleh dikirimkan teksnya Pak.
Atau ini kan sebenarnya dari YouTube-nya sendiri kan ya, kita ambil aja embed YouTube-nya nih, akan teteh mungkin yang gimana sih caranya gitu ya. Nah, di bawah sini Sama dari Desa Pulau Sari, mereka mengutip dengan sangat tipis ya, mungkin selisihnya jawabnya cuma 1-2 detik mungkin. Dan selanjutnya Mas Akmal, pertanyaan berikutnya, cara memotong sebagian isi gambar atau foto. Crop, clip, cut. Ini kalau yang biasa ngedit gambar pasti hafal ini. Paling nggak di HP kan ada nih istilahnya. Yang mana ya? Wis, aku bersih, Bapak Ibu. Aku bersih, semua jawab crop, betul. Wes, mantap nih. Lanjut, kita lihat klasmennya. Wah, masih 3 besar. Nah, pucuk masih dingin, Bapak Ibu. Pucuk masih dingin. Ya, lanjut. Pertanyaan yang keempat. Kita ada 7 pertanyaan. Apa yang dipakai untuk menyatakan tinggi gambar atau foto? Apa nih? Ada weight, height, tall, atau height. Yang mana ya, Pak? Wah, mirip-mirip ini. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai hati nurani. Ya. Waktu habis. Wes, jawabannya adalah height. Wah, 3 orang kepleset jawabnya height. Ya. Memang sih height itu bahasa Inggris dari tinggi sih, gitu. Tapi yang dimaksud kalau di gambar itu height. Gitu. Nah, lanjut, Mas Akmal, kita lihat. Wah, Desa Babakan menguntit. Ya, selisihnya tinggal sedikit lagi. Nih ada info, Desa Bojong Emas jawabnya 4 pertanyaan betul terus. Mantap. Next Mas, pertanyaan kelima. Nah, ini ada sesumbar dari Desa Cicalengka, juara deui wae mah. Oh, belum tentu Pak, pucuk dingin tapi biasanya kepleset Pak. Nih, berikut hal yang harus dihindari dalam menyediakan gambar atau foto untuk desa kelurahan kecuali. Jadi Bapak cari jawaban yang benar Pak. Gambarnya buram, gambarnya isi artikel, copy paste internet, atau orang yang difoto merem. Kalau udah kata-kata kecuali memang langsung isi. Jawabannya gambar nyambung dengan isi artikel. Nah, jadi kan yang harus dihindari kecuali. Wah, berarti kita pilih yang benar. Alhamdulillah. Selama 2 hari ini kita sudah berjumpa dalam suasana yang santai tapi tetap serius ya Bapak Ibu kayak gitu. Jadi memang merupakan salah satu program di Universitas Telkom itu adalah melaksanakan pengabdian masyarakat bagi dosen-dosen. Kemudian kemarin memang sempat kami melihat bahwa website desa. Nah, kebetulan Universitas Telkom ada di Kabupaten Bandung. Jadi sekian dari 200 website itu memang nampaknya belum semua bisa tampil dengan menarik. Nah, padahal kalau misalnya Bapak Ibu semua perhatikan, jadi website itu manfaatnya bukan hanya untuk kelompok atau masyarakat di desa itu, bahkan bisa nanti levelnya nasional, regional, bahkan internasional. Ya, jadi memperkenalkan desa kita melalui website. Jadi kalau kemarin misalnya ada yang bercerita bahwa berkisahkan bahwa lebih senang berkomunikasi dengan menggunakan Facebook atau media sosial ya, dengan Instagram dan sebagainya, mungkin itu memang dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih santai atau lebih mudah. Nah, tapi ada satu media yang formal ya, website itu adalah representasi formal dari desa kita, di mana nanti bisa diperkenalkan ke seluruh dunia. Jadi kalau misalnya nanti dari desa ini memiliki keunikan, kemudian memiliki ciri khusus atau punya produk home industry dan sebagainya, itu bisa dikenalkan sampai ke manca dunia lah ya, kayak gitu. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan website ini.
Dan berdasarkan kemarin dan hari ini, itu yang kalau saya perhatikan memang Bapak Ibu sangat tertarik atau lebih interest di dalam ketika berkomunikasi dengan menggunakan image dan dengan menggunakan video. Mungkin itu memang yang kelihatan. Tapi ada satu lagi, tulisan atau artikel itu penting sekali, Ibu Bapak, ya, harus dituliskan dengan baik. Jadi dengan bahasa yang ya mau tidak mau memang karena dia perwakilan atau representasi dari desa kita, memang tulisan atau artikel yang ada di website itu harus dituliskan dengan menggunakan ya bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Seperti itu, dengan bahasa yang misalnya santun tapi juga tetap bisa menyampaikan ya, berita dengan baik. Jadi untuk menghilangkan atau mengurangi banyaknya berita-berita bohong ya, hoax dan sebagainya. Nah, salah satunya dengan didampingi adanya foto, adanya video dan sebagainya. Itu Ibu Bapak, kami sampaikan banyak terima kasih setelah bersedia meluangkan waktu di antara kesibukan. Nah, demikian juga dengan kami. Jadi tadi saya perhatikan ada yang sambil membagi insentif ya Bu Cindy, atau jadi barangkali ada juga yang lagi ngatur BLT dan sebagainya. Nah itu mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan itu bisa bermanfaat, dan kami memohon dengan sangat tolong dimanfaatkan benar untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pemanfaatan dari website yang sudah disediakan oleh Diskominfo. Jadi dengan semakin banyak Bapak mengupload atau menuliskan artikel, berita, kemudian foto atau video yang menarik, itu insya Allah nanti juga akan banyak orang yang akan mau memanfaatkan, dan itu merupakan ladang amal buat kita semua. Jadi kalau ada berita-berita baik, ada sharing-sharing yang positif seperti itu insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Benar begitu Bapak Ibu? Ya, insya Allah kayak gitu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, barangkali kegiatan ini mungkin tidak akan berhenti sampai di sini, Ibu Bapak. Itu jadi kita juga memang melihat masih ada sekian ratus desa lagi yang websitenya juga perlu ini. Nah, kalau nanti ada usulan barangkali ingin pelatihan apa yang lebih lebih detail, yang mungkin dalam waktu yang lebih lama, intensif ya Bapak Ibu, itu mungkin juga bisa disampaikan pada kami. Dan nanti grup yang ada di yang sudah kami buat juga barangkali tidak akan tidak akan dihapus ya Bu Oca ya, kayak gitu ya. Barangkali kami tidak ikut lagi kayak gitu, tapi monggo siapa yang di antara Bapak Ibu yang mau jadi admin, nah itu yang akan menjadi ajang komunikasi di antara desa-desa di bawah Kabupaten Bandung. Begitu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kekurangan yang telah apabila ada banyak kekurangan ketika selama pelaksanaan. Jadi ada sedikit bantuan pulsa lah dari kami ya, BLT kayak gitu, yang bisa karena banyak yang juga harus di rumah seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa memajukan desa, kemudian juga menuju ke digitalisasi desa di Kabupaten Bandung. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kembalikan ke Pak Arti. Mungkin Pak Arsinya ini ya terputus ya jaringannya ya seperti. Oh gitu, diambil alih. Mas Randy mungkin bisa di unmute peserta, barangkali ada yang mau memberikan juga ini kesan-kesan ya Bu Ocha ya. Ya betul, boleh deh hari ini. Ya. Karena siapa Mas Randy ya? Boleh Mas nih, Randy. Ada yang mau sharing? Itu ada tiara di atas kepalanya Bu Ocha. Ya, mau ngasih tahu Bu tadi jangan pilih lagu
musik yang ada gambar ininya, Bu. Karena berbayar, tadi nggak bisa di-download jadinya ya. Ini udah dibuka, di unmute. Silakan barangkali perwakilan. Oh, diumumkan dulu ya yang terbaik. Juara umumnya dari Desa Alam Endah. Ya, diwakili oleh Pak Kiki ya, Pak Kiki. Nah, nanti ada hadiah yang akan dikirim, kok tangan semua kayak gitu. Terus kemudian juga yang 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya bukan juara, tapi maksudnya bukan berdasarkan urutan ya. Saya sebutkan Desa Neglasari, Desa Cikondewa, Desa Babakan, dan Desa Sukamaju. Nah, selamat, nanti akan ada kiriman tambahan yang berupa bonus. Yang tadi yang sharing boleh, Bu? Siapa Boleh, ya? boleh. Yang tadi Silakan. katanya nggak bisa mengunduh, terus akhirnya berhasil karena ada ininya dipilih lagunya. Ada Tiara. Ada Tiara. Diunduh tadi ya. Saya lupa tadi dari desa mana ya? Neglasari. Neglasari. Silakan, Pak. Sudah masuk tadi ya berarti ya. Oke, Bapak boleh deh sharing testimoninya untuk acara hari ini. Pengen tahu nih. Alhamdulillah, Bu. Sebentar ya, Bu. Bentar, Bapak belum muncul, mana? Sudah videonya ada kan ya? Ah, ini. Alhamdulillah, Bu, untuk kegiatan hari ini saya dapat yang berupa yang asalnya saya itu uploadnya maksudnya biasa aja, cuma crop sama captionnya simpel aja. Sekarang setelah alhamdulillah saya bisa mengemasnya lebih menarik lagi, alhamdulillah. Dan yang sebelumnya saya kurang bisa buat editing video, sekarang alhamdulillah udah bisa. Dan Alhamdulillah. Terus diasah terus Pak ya, dilatih terus Pak Jerry. Iya, kalau masih mau berdiskusi boleh ya akan Teteh nanti bisa kontak rekan-rekan dosennya. Boleh nomor saya di situ boleh disimpan.